Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين ومنارا للسالكين. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهر وعلى أصحابه غر الميامين. ما اتصلت عين بنظر ووعت عذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala yang karena nikmatnya kita bisa menghadiri majlis yang mulia ini. Salah satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban muslimin yaitu melaksanakan solat Jumat berjamaah. Kemudian salawat serta salam kita limpahkan kepada Al-Mustafa Nabiyuna wa Sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi la raiba fih. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menghadiri majlis yang mulia ini. Begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat harta, baik nikmat kesehatan, baik nikmat istri yang salihah, anak-anak yang saleh dan salihah. Ketika nikmat-nikmat tersebut kita hitung sampai ujung hayat kehidupan kita, kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib mengingatkan kepada diri khatib secara pribadi dan umumnya untuk umat muslimin, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Rabbul Alamin Azza wa Jal. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan khutbah Jumat yang sangat singkat ini, inginkan khatib mengangkat sebuah tema bagaimana kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sampai akhir zaman. Kecintaan beliau melebihi kecintaan seorang ayah kepada anaknya, melebihi kecintaan seorang ibu yang mengandung anaknya 9 bulan. Bahkan seorang ibu nyawanya akan diberikan kepada anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta
orang tua kepada anaknya. Kecintaan beliau sallallahu alaihi wasallam dibuktikan dalam banyak sejarah-sejarah. Karena Islam itu diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam. Kalau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, apakah mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat yang keras, mempunyai hati yang keras? Tidak akan mungkin. Bahkan jauh-jauh hari sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sudah mempunyai sifat-sifat baik. Bukankah beliau dijuluki sebagai orang yang siddiq? Bukankah beliau diberi julukan oleh orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy pada saat itu adalah orang yang amanah? Bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya oleh para sahabiat dan sahabat yang lain bagaimana akhlaknya Nabi ketika di rumah. Kalau di luar rumah mungkin bisa saja kita berpura-pura baik. Bersosialisasi dengan tetangga kita bisa pura-pura baik. Berbisnis dengan rekan bisnis kita bisa pura-pura baik. Akan tetapi kalau mau tahu kebaikan orang itu, tanya kepada keluarganya. Bukankah Rasulullah mengatakan khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah kalian yang paling baik terhadap istrinya, dan ana khairu li ahli, saya kata Rasulullah adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Kemudian jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan serasa cinta Rasulullah kepada kita ini jauh melebihi cintanya beliau kepada para sahabat yang menemani beliau berperang, yang menemani beliau berhijrah. Akan tetapi kata Rasulullah, aku rindu kepada para sahabatku. Abu Bakar, Umar dan yang lain radhiyallahu taala anhum berkata, alasna, bukankah kami ini adalah sahabatmu wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, memang kalian semua adalah sahabatku, akan tetapi aku rindu dengan para ikhwani, aku rindu dengan para saudaraku. Sahabat bertanya-tanya di situ, bukankah kami ini adalah sahabat dan saudaramu wahai Rasulullah? Kalau sahabat beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu sangat normal. Karena sahabat bertemu langsung dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang dirindukan oleh beliau adalah orang-orang dari kalangan umatku yang hidup setelah aku meninggal. Beliau mengatakan, mereka tidak melihatku secara langsung, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kecintaan beliau kepada umatnya ditunjukkan ketika sakaratul maut, didatangi oleh malaikat maut. Rasulullah menanyakan kepada malaikat maut, apakah seperti ini wahai malaikat sakitnya orang sakaratul maut? Salawatullahi wassalamuhu alaih, manusia khairul bariyah, manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari salah dan dosa, itu masih merasakan kesakitan. Kata malaikat maut, ya Habibullah, wahai kekasih Allah, saya diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu dengan lemah lembut. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul,
dicabut nyawanya dengan lemah lembut, akan tapi sakitnya luar biasa yang dialami oleh beliau. Kalau begitu wahai malaikat maut, timpakan semua sakaratul maut umatku kepada aku sekarang, sehingga tidak ada umatku yang mengatakan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah merasakan sakit yang seperti ini. Itu cintanya beliau kepada umatnya. Banyak juga umatnya yang lain ketika beliau mengalami tahun yang dinamakan tahun kesedihan, Amul Huzn. Ketika itu Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal. Istri pertama yang mengayomi Nabi Muhammad, yang melindungi Nabi Muhammad, meninggal dunia. Tidak lama kemudian pamannya Abu Talib yang melindungi dakwah beliau dari godaan atau gangguan musyrikin Quraisy meninggal dunia. Maka tidak ada orang yang mengasihi, melindungi, mengayomi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau hijrah ke negeri Taif dengan niat mungkin penduduk Mekah tidak mau menerimaku, akan tapi penduduk Taif mau menerimanya. Akan tapi jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sambutan itu tidak diharapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penduduk Taif, baik yang muda, baik yang sudah tua, baik laki-laki, baik perempuan, itu melempari Nabi kita Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam dengan batu. Turunlah malaikat penjaga gunung dan mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, berdoalah engkau kepada Allah, mintalah izin kau kepada Allah Rabbul Alamin, supaya aku diberi izin untuk membalikkan bukit-bukit yang ada di Taif, aku timpakan kepada mereka." Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak, wahai malaikat. Mereka mungkin tidak senang terhadap dakwahku, akan tetapi mungkin nanti di suatu saat akan muncul dari keturunan orang-orang Taif yang akan beriman kepadaku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Inilah cintanya Rasulullah kepada umatnya. Perjuangan begitu dahsyat yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Ketika kita balik sekarang, begitu cintanya Rasulullah kepada kita, belum pernah ketemu dengan Nabi, belum pernah ikut dalam peperangan Nabi, di masa sulit Nabi, di masa bahagia Nabi, kita tidak menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak menerima bagaimana akhlaknya, tidak mau belajar bagaimana akhlaknya Rasul. Kita kan sudah Islam, cukuplah sholat, zakat. Ingat, yang di satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang menyuruh kita untuk mencontoh dan dijadikan contoh yang terbaik, qudwatun hasanah, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau berdakwah, bagaimana beliau berakhlak. Beliau berakhlak, cintanya luar biasa kepada para sahabatnya. Beliau tidak pernah mencaci para sahabatnya. Beliau tidak pernah, bahkan orang-orang kafir, beliau bermuamalah dengan muamalah yang baik. Supaya apa? Supaya orang-orang musyrikin itu takjub dengan akhlak yang dibawa oleh Rasulullah. Ummul Mu'minin dalam satu riwayat ditanya, "Kaifa kana Rasulullah idza kana fi baitihi?"
Bagaimana akhlaknya Nabi ketika Nabi itu berada di rumahnya. Jadi kalau mau tanya seseorang itu baik atau tidak, jangan tanya sama tetangga. Yang nomor satu, tanya sama istrinya. Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasul seperti Al-Qur'anul Karim. Indah ketika kita baca. Kita baca, kita fahami, ketika kita faham, bergetar hati kita karena keindahan Al-Qur'anul Karim. Bukan hanya itu, wahai jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di akhir zaman. Huru-hara di mana saja. Ini butuh kembali lagi kepada bagaimana kita mengingat cintanya Nabi kepada kita. Di akhir zaman ini macam-macam. Ada orang yang tidak menganggap orang tuanya. Ada orang yang bodoh amat dengan permasalahan dosa. Judi merajalela. Perzinahan merajalela. Seorang anak membunuh orang tuanya, membunuh kakeknya, membunuh neneknya. Ini akhlak yang tidak akan pernah diajarkan oleh Islam, bahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti di akhir zaman, ketika semua umat berkumpul di yaumul mahsyar, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh makhluknya dari zaman Nabiullah Adam alaihi salam sampai ke Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kumpulkan di sebuah padang yang disebut padang mahsyar. Allah tidak akan hisab, tidak akan memulai hisab dalam keadaan arian, bertelanjang total. Malu, tidak ada rasa malu. Karena pada hari itu hari yang dahsyat. Orang tidak memikirkan aina abi, aina ummi, aina ikhwati, aina binti, aina waladi. Mana orang tuaku, mana ayahku, mana ibuku, mana istriku, mana anakku. Tidak ada orang yang mengurus itu semua. Semua kembali kepada nafsi, nafsi. Allah tidak akan memulai hisab. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat dikatakan orang-orang yang menunggu di padang mahsyar berdoa kepada Allah, ya Allah, ayo cepat segeralah mulai hisab ini. Karena pada yaumul mahsyar matahari itu ada dekat sekali dengan posisi kita, sejengkal di atas kita. Jangankan di yaumul mahsyar, di puncak musim panas aja kita mengeluh. Panas banget hari ini. Di puncak musim dingin ngeluh, wah terhalang lagi nih bisnis saya gara-gara hujan. Manusia diberi enak ngeluh, diberi musibah ngeluh. Di yaumul mahsyar itu tidak ada yang mampu, yang berani melihat Allah secara langsung. Manusia pergi kepada Nabiullah Ibrahim. Wahai Ibrahim, antum, beliau adalah Abul Anbiya. Mintalah kepada Tuhan, kepada Allah untuk dimulai hisab. Nabi Ibrahim mengatakan, lastu laha, lastu laha. Bukan aku yang memiliki hak untuk meminta dimulai hisab. Idhabu ila Musa wa huwa kalimur rahman. Pergilah engkau kepada Musa, karena Musa adalah satu-satunya nabi yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawaban Nabi Musa, lastu laha. Bukan aku pemiliknya. Idhabu ila Isa fa innahu ruhullah. Pergilah kalian kepada Nabiullah Isa, karena Nabi Isa adalah ruhullah. Roh yang ditiupkan langsung ke dalam perutnya ibunya Maryam. Kata Nabi Isa, lastu laha.
idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar dan berdoa kepada Allah dengan doa yang belum pernah beliau ucapkan selama di dunia. Sujud berapa lama? Allah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta." Angkatlah kepalamu wahai Muhammad, wasal tu'ta, dan engkau minta akan aku kabulkan. Isfa' tu syaffa', berilah syafaat kepada siapa saja maka aku akan izinkan. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan keluarganya terlebih dahulu? Tidak. Beliau mengatakan, ummati ummati ya Allah. Kita yang dianggap oleh Rasul umatnya, ya sudah, Allah memerintahkan mulai dihisab, dan orang-orang yang masuk ke dalam api neraka itu diangkat sedikit demi sedikit. Nabi Muhammad sujud kembali, memuji Allah, bertahmid, bertahlil dengan kalimat yang belum pernah dipakai oleh beliau. Akhirnya Allah mengatakan, irfa' ra'saka ya Muhammad wasal tu'ta isfa' tu syaffa'. Berdiri lagi dan Rasulullah mengatakan, kembali mengatakan, ummati ummati ya Rabb. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan seperti itu. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, keluarkanlah dari api neraka siapa saja yang mempunyai iman meskipun sebesar biji zarrah. Dan Nabi Muhammad itu mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, setiap nabi mempunyai doa mustajab. Sudah dipakai semua. Nabi Nuh sudah, dan setiap nabi sudah menggunakan doa mustajab itu. Akan tapi Rasulullah disembunyikan oleh Rasulullah untuk umatnya nanti di yaumil mahsyar. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya beliau kepada kita. Sekarang kita tanya kepada diri kita sendiri, terutama khatib sebagai pengingat dan antum semuanya. Apakah kecintaan kita kepada Rasulullah seperti beliau mencintai kita? Yang bisa menjawab adalah hati. Karena di hati itu, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, ala fil jasati mudghah, ketahuilah di sebuah jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza salaha, ketika segumpal daging itu baik, salaha jasadu kullu, jasadnya akan baik semuanya. Perbuatannya, lisannya tidak berkata-kata kecuali kata-kata yang baik. Wa idza fasada, ketika hati segumpal daging itu rusak, fasada jasadu kullu. Maka dari itu pepatah yang sering kita dengar, ya, mulut itu adalah cerminan hati. Ketika kita biasa mengeluarkan kalimat-kalimat fahisyah, kalimat-kalimat kotor, menyinggung, lisannya tajam kepada tetangga, lisannya tajam kepada orang-orang lain, menghina orang lain karena kekayaannya, ketahuilah hatinya kotor. Itu cintanya Nabi SAW kepada umatnya. Kita, apa yang bisa kita balas dengan cintanya beliau kepada kita? Beliau tidak akan masuk surga terlebih dahulu, para ikhwan solat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Beliau masuk surganya paling akhir, menunggu seluruh umatnya yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk ke dalam surga, baru beliau masuk ke dalam surga. Ini adalah pemimpin sejati. Pemimpin sekarang, apakah ada yang seperti itu? Tidak akan ada. Kita harus mencontoh bagaimana beliau mencintai saudaranya.
seiman, sama-sama agama Islam. Jangan saling bermusuhan, karena bermusuhan itu adalah pintu syaitan. Beliau berkorban di peperangan Uhud. Beliau berkorban sampai giginya patah kena panah. Malaikat datang, wahai Muhammad, berdoalah engkau kepada Allah, aku akan binasakan masyarakat Quraisy di peperangan Uhud ini. Tidak, saya masih berharap mendoakan kebaikan untuk mereka. Terjawab ketika Fathu Makkah, orang-orang musyrikin Quraisy itu berislam semuanya. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang PR terbesar kita, bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau mencintai kita. Bagaimana kita menghidupkan sunnahnya, bagaimana kita meniru akhlaknya, bagaimana kita meniru tutur katanya seperti apa. Di zaman itu, jauh setelah zaman Rasulullah SAW itu mempunyai beberapa generasi dan beberapa daulah. Ada pada saat itu daulah Abbasiyah. Di daulah Abbasiyah ada seorang khalifah Al-Mu'tasim Billah yang terfitnah dengan fitnah akidah Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Akan tetapi ketika beliau mendengar seorang zuriyah Nabi, seorang syarifah dianiaya oleh orang-orang Eropa, oleh kaisar-kaisar Bizantium, teriak, wa Mu'tasima, wa Mu'tasima, wahai Mu'tasim. Dengar Mu'tasim. Mu'tasim memimpin sekitar 300 sampai 400 ribu pasukan untuk membebaskan seorang wanita syarifah tersebut. Dan dibebaskan dengan kedua tangannya Mu'tasim, dan mengatakan kepada seorang perempuan syarifah tadi, katakanlah nanti kau sebagai saksi di hadapan Allah dan di hadapan Nabi Muhammad SAW bahwa Mu'tasim yang kau panggil ini membebaskanmu. Itu baru satu teriakan perempuan. Saudara-saudara muslim kita di Palestina dan di semuanya, khususnya di Palestina, kita tidak bisa membantu apapun kecuali doa. Yang bisa mampu berdoa, memohon bantuan dari Allah untuk saudara kita di Palestina, lakukan. Yang bisa melalui hartanya, keluarkan. Karena para salafun salih itu menganggap harta yang dia miliki, apa yang dia pakai dan apa yang dia makan pada saat itu, pada hari itu. Selebihnya itu untuk kemakmuran kaum muslimin. Jangan lupakan Palestina, wahai saudara-saudara kami, mahasyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Jangan pernah kita lupakan. Kita selipkan doa setiap hari, setiap kita sholat, setiap kita dalam keadaan nganggur di atas kendaraan, motor, mobil, kita doakan orang-orang Palestina agar cepat meraih kemerdekaan atas bangsa penjajah yaitu Israel, laknatullah alaihi. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Marilah kita tutup khutbah kedua ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga semua hajat-hajat kita, hajat-hajat seluruh kaum muslimin dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين على أعدائكم، على أعداء الله اليهود والنصارى. آمين اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقيموا الصلاة.